Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dicintai Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa menjalani Ramadan sampai sejauh ini. Nikmat usia merupakan nikmat yang tidak bisa dinilai dengan apapun, tidak bisa dihargai dengan apapun, sebab nilainya melampaui itu semua. Di hari-hari ini saya mendengar ada kasus korupsi yang total kerugian negara itu 271 triliun. Itu kalau jenengan punya duit segitu kira-kira mau dipakai apa, Pak? Ya, itu haji sampai 1500 tahun belum habis. Ya. Jadi uang sebanyak itu bisa dipakai beli apapun, tapi nggak bisa dipakai untuk menambah umur. Ya, kalau ajal sudah tiba, kita minta tolong tambahin umur saya 2 detik aja ya Allah. Saya siap bayar 271 triliun, nggak bakal diterima. Jadi nikmat masih hidup itu nikmat yang tiada tara. Maka manfaatkan mumpung masih hidup. Ya, kita ini punya duit 271 triliun sekalipun, itu kalau seandainya kita minta ya Allah tolong tambahin detak jantung saya, kalau seandainya sudah habis waktunya tambahin 5 detak saja dah, saya siap bayar 271 triliun, gak bakal dapat. Ya, jadi duit itu akan bertepuk lutut di hadapan nikmat-nikmat Allah. Walaupun kita kalau bicara kehidupan kita, Pak, Masya Allah, manusia ini isinya full nikmat dari Allah, Pak. Tapi karena seringnya dikasih sampai nggak kerasa. Mencoba bagian kepala ini kalau seandainya nggak dapat nikmat dari Allah, Pak, ini butuh spesialis berapa orang ini, Pak, untuk kepala doang. Spesialis tengkorak, spesialis otak, spesialis saraf, spesialis rahang, spesialis bedah mulut, spesialis ya gigi, pokoknya spesialis semuanya, Pak. Yang bagian telinga sama mata sama hidung spesialis THT. Itu semuanya ini kalau nggak dikasih nikmat Allah, Pak, kita harus datang ke spesialis biar benar. Itu baru yang kepalanya doang. Ya, belum lagi nanti kalau yang bagian organ dalam, belum lagi tulang, belum lagi kulit, belum lagi saluran pencernaan, belum lagi kantung kemih. Oh, itu semuanya nikmat yang sangat besar. Pokoknya Allah hanya minta syukur aja, Pak. Banyak-banyakin bersyukur. Karena itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu istimewa karena orang yang beramal di bulan Ramadan amalnya dilipat gandakan. Selain itu nggak ada istimewa-istimewanya, Pak. Biasa aja semua. Yang bikin istimewa Ramadan itu sebab kalau kita beramal sekali dibalas berkali-kali. Apalagi kalau beramalnya pas malam Lailatul Qadar, beramal semalam dibalas seperti orang kerja 1000 bulan. Itu kayak jenengan kerja sebulan tapi dapat gaji 80 tahun. Ya, itu perumpamaan untuk Lailatul Qadar. Nah, Ramadan ini maka kalau nggak ada amal solehnya, ya Ramadan yang sia-sia. Ya, Ramadan kalau tidak diisi perbuatan baik, ya Ramadan nggak ada artinya. Orang yang berharga di Ramadan itu cuma amal soleh. Sekecil apapun nggak apa-apa. Ya, seremeh apapun nggak masalah. Tetap berharga kalau bulan Ramadan. Maka orang yang tidak beramal di bulan Ramadan, ya tidak bakal dapat apa-apa dari Ramadan. Ya paling kalau karyawan nambah THR lah, itu doang ya. Tapi nggak lebih. Beda kalau kita beramal. Kata Imam Az-Zuhri, setiap kamu beramal 1 kebaikan akan dilipat gandakan 1000 kalinya. Kamu sholat 2 rakaat pas Ramadan, di catatan amalmu kamu seperti orang yang sholat 1000 kali. Ya, bukan cuma sekali, tapi seperti 1000 kali. Seperti itu. Karena itulah maka bulan Ramadan ini harus menjadi bulan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Apalagi 10 hari terakhir, maka Nabi Muhammad SAW
Beliau disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan sadda mizarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi Muhammad kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau biasanya sarungnya dikencengin, kalau malam istrinya dibangunin, dan beliau biasanya seluruh malamnya dihidupin. Itu Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau bisa memang 10 hari terakhir sholat tarawihnya agak panjang nanti. Ditambahlah walaupun seayat nggak apa-apa, tambahinlah, gitu ya. Ya memang kita ini sholat tarawihnya sebenarnya masih jauh banget dari kriteria ideal, Pak. Nabi Muhammad itu kalau sudah sholat tarawih, Pak, itu beliau kalau sudah baca alif lam mim gak bakalan rukuk kalau belum sampai fangsurna alal qawmil kafirin. Nah, ini kalau saya praktekin di sini, besok yang sholat saya sendiri, Pak. Yang lain kapok ya. Kok ustadznya tadarusan nggak sholat begitu ya. Nah maka dari itulah kita, karena ya masih jauh banget dari sunnah Rasulullah, yang bisa kita gapai, ayo pokoknya nambah lah. Walaupun 1 ayat nggak apa-apa, walaupun hari ini nambah 1 tasbih juga nggak apa-apa, walaupun hari ini sedekah nambah berapa rupiah juga nggak apa-apa. Yang penting pokoknya harus nambah. Dan ini kesempatan kita untuk kembali mendekat kepada Allah. Sebab ya kita kalau sudah dekat dengan Allah, maka insya Allah hidup ini akan menjadi hidup yang terbaik. Karena itulah setan itu siang malam berusaha pokoknya jauhin manusia dari Allah, ngelupain manusia dari Allah. Bahkan kadang setan sengaja bikin manusia gak percaya sama Allah dengan berbagai macam cara, pokoknya biar manusia jauh sejauh-jauhnya dari Allah. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperbanyak sujud. Kata Nabi Muhammad, apa? Inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Jarak terdekat manusia sama Tuhannya saat sedang sujud. Siapa di antara kita yang paling banyak sujudnya, berarti sama Allah tambah dekat itu, makin dekat. Ya, usahakan 10 hari terakhir tambahin sujudmu. Walaupun nambah 2 kali sujud gak apa-apa, nambah 4 kali sujud bagus. Pokoknya tambahin biar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam kan minimal sehari sujudnya 34 kali ya. Kalau rakaatnya kan 17, tapi sujudnya kan 2 kali ya, berarti 34. Nah, alhamdulillah kalau Ramadan nambah tarawih, yang paling tidak nambah berapa? 22 sujud. Alhamdulillah kita juga nambah lagi mungkin rawatib 24 kali sujud, terus tambah mantep. Ya, dulu para salafus soleh itu mereka semuanya hidupnya itu memperbanyak sujud. Banyak banget solusi hidup ini ya adanya di sujud. Selama masih mampu sujud, maka hidup masih baik-baik saja. Imam Ahmad bin Hanbal itu diriwayatkan beliau sehari semalam sholat sunnahnya 300 rakaat. 300 rakaat berarti sujudnya berapa kali? 600 kali. Itu orang yang sangat dekat, Pak. Maka jangan heran orang kalau sudah dekat sama Allah, waliullah, itu setan-setan semuanya minggir. Diriwayatkan bahwa suatu ketika ada orang kesurupan, Imam Ahmad lagi ngisi pengajian. Bentar ini baca hadisnya belum kelar, tapi orangnya kesurupan. Wah Imam Ahmad, gini aja tolong bawain sendal saya. Sendalnya Imam Ahmad dibawa, taruh di pinggirnya orang kesurupan, Pak. Setannya kabur. Jadi setan itu sama sendalnya orang soleh aja kabur. Begitu ya. Itu kalau manusia dekat sama Allah. Kalau manusia jauh dari Allah, ya sendalnya nggak ada takut-takutnya, Pak. Saya aja sampai kapok, Pak, rasanya ya. Berkali-kali saya tuh datang ke masjid bawa sendal cakep, pulang nyeker. Ya, nggak takut setan sama saya. Ya sujudnya kurang banyak, sujudnya. Ya, kalau saya sujudnya banyak, maling mau ngambil sendal saya mesti gemeteran, Pak. Ya, sampai kapok itu ya rasanya. Itu udah 3 kali kehilangan sendal. Sampai akhirnya saya terakhir udah, wes pokoknya udah harus saya blok. Sendal saya paling mahal 15.000, gitu ya. Saya nyari yang harga 15. Kalau mau diambil sekalian saya sedekah, begitu maksud saya. Insya Allah, banyakin sujud biar makin dekat dengan Allah. Yang kedua, banyakin doa. Sebab setiap Allah dipanggil, Allah itu noleh. Setiap dipanggil, Allah itu menghadap kita. Setiap dipanggil, Allah dengar kita. Makin sering kita berdoa, artinya kita makin dekat sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Kalau hambaku bertanya aku ada di mana, kamu di dekatnya dia. Uji budak kata dai idadaan. Setiap kali dia berdoa pasti akan aku kabulkan, asalkan mau doa. Jadi orang yang paling dekat sama Allah itu siapa? Orang yang rajin-rajin bismillah, Rabbana, Allahumma, a'udzubillah. Itu yang paling disukai Allah. Ya. Sedangkan orang yang paling jauh dari Allah, orang yang tidak pernah berdoa meminta kepada Allah. Maka Ramadan terakhir sama Nabi diajarin apa? 10 hari terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyakin doa itu. Ya. Jadi kata Aisyah, wahai Rasulullah, kalau saya ketemu Lailatul Qadar saya harus ngapain? Bingung saya. Amal apa yang harus saya lakukan? Maka jawaban dari Rasul, banyak-banyakin ucap Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Jemaah sekalian berdoa. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah biar makin dekat dengan cara apa? Dzikir. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, ana inda dhanni 'abdi bi, dalam hadis qudsi, aku itu seperti yang dipikirkan hambaku. Wa ana ma'ahu hina dzakarani, aku akan terus bersamanya kalau dia ingat aku. Wa taharrakat bi syafatahu, selama mulutnya menyebut-nyebut namaku, aku terus bersamanya. Jadi orang kalau pengen dideketin Allah terus, caranya gimana? Banyak-banyakin dzikir. Paling tidak habis sholat tarawih ada tambahan dzikir. Subhanal malikil qudus, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Tambahin dzikirnya walaupun biar kita makin dekat dengan Allah, makin dekat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apalagi yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Tilawatul Quran. Karena Quran itu merupakan kalamullah. Itulah Allah caranya bicara sama kita pakai Quran, Mbak. Ya, maka dari itu siapa yang baca Quran berarti dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Makin akrab sama Quran berarti dia makin akrab sama Allah. Ya, maka 10 hari terakhir tambahin walaupun seayat nggak apa-apa seadanya. Ya, yang penting nambah, jangan enggak. Kemudian selanjutnya, bagaimana supaya kita makin dekat lagi dengan Allah? Yaitu kita mendekat kepada orang tua. Ingat ya, orang tua ini wakilnya Allah di bumi. Ingat. Jadi kalau sampai orang tua senang, Allah juga senang. Orang tua marah, Allah juga marah. Ridho fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ya, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Maka silakan dilihat hubungan kita sama orang tua dekat enggak? Kalau kita sama orang tua dekat, berarti kita sama Allah juga dekat. Orang tuanya yang masih hidup, ayo. Ya, kalau memang pengen anaknya pulang, pulanglah. Kalau pengen dia pengen sesuatu, belikanlah kalau mampu. Mumpung dia masih hidup. Dan kalau orang tua saya sudah mati, berarti kita harus mendoakan. Kalau sampai orang tua meninggal kita nggak pernah mendoakan, berarti kita jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua berarti juga jauh dari Allah. Maka pastikan yang orang tuanya sudah meninggal tetap wajib berbakti. Karena berbakti itu sampai kita mati, Pak. Bukan sampai orang tua mati ya. Orang tua mati kita tetap wajib berbakti. Nah, kalau kitanya udah mati baru nggak wajib lagi berbakti. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau ingin makin dekat dengan Allah, mendekatlah dengan para duafa. Ya, karena Allah ada bersama para duafa. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Hai manusia, aku dulu kelaparan, kenapa kamu gak hadir memberiku makan?" Akhirnya manusia pada waktu itu bertanya, "Ya Allah, Engkau Tuhanku, mana mungkin lapar?" Maka Allah menjawab, "Bukankah engkau tahu ada orang lapar di sekitarmu? Seandainya engkau datang memberinya makan, tentu aku ada di situ," kata Allah. Jadi kita kalau ingin makin dekat dengan Allah, dekat-dekatlah sama orang miskin, dekat-dekatlah dengan anak yatim, itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Makanya Nabi Muhammad itu dulu kalau dicari di Madinah, itu gak usah bingung-bingung, Pak. Pokoknya nyari tempat kumpulnya orang miskin. Biasanya Nabi ada di tengah-tengah mereka. Ya, dulu para sahabat itu orang yang paling peduli ngurusin orang miskin, Pak. Ya, zaman Rasul, sahabat, tabi'in, orang miskin itu orang paling makmur hidupnya. Karena kenapa? Semuanya paham orang miskin itu adalah merupakan ujian dari Allah buat kita yang mampu, yang kuat, yang kaya. Kalau kita nggak pernah nyapa mereka, nggak pernah nyantunin mereka, nggak pernah peduli mereka, ya berarti kita ini sebenarnya sedang menjauhi Allah Subhanahu wa taala.
Maka pastikan kita dekat-dekat sama mereka. Tangan ini jangan merasa bangga bisa salaman sama artis, Atta Halilintar, gitu Pak ya. Terus nggak usah bangga. Banggalah kalau salaman pernah sama orang miskin sambil mengulurkan bantuan, atau mengusap kepala anak yatim sambil memberi santunan. Itu baru tangan-tangan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, bagaimana biar kita makin dekat lagi dengan Allah, yaitu berkumpullah dengan orang soleh. Ya, karena orang soleh itu kekasih Allah. Nah, kekasih Allah itu akan saling cocok kalau ketemu sesama kekasih Allah. Maka nimbrunglah bersama mereka. Makanya kata Yahya bin Mu'adz, kalau kamu temenan sama orang soleh, lisanmu jadi baik, cara berpikirmu jadi baik, termasuk badanmu ikutan baik. Ya, jadi kita ini kalau temenan sama orang soleh enaknya di situ. Ya, kita cara berpikirnya berubah. Misalkan kita ketemu sama orang soleh yang rajin sodako, kita tanya, loh Pak, kok rajin sodako Pak? Gak takut miskin Pak? Duitnya dikasih-kasihin orang. Kalau orang soleh Pak, enggak Mas. Justru saya itu kalau sodako itu merasa tenang, dan yang pasti saya nggak jatuh miskin gara-gara sodako. Malah lancar hidup saya Mas. Karena ini kita terpengaruh Pak ya. Oh besok berarti mungkin saya kurang sodako. Coba kalau temenan sama orang pelit, dan kita sodako aja malah justru dihalangi. Kamu ngapain? Ini mau sodako 1 juta. Wah, kamu udah merasa sok kaya kamu. Bentar lagi krisis loh. Kalau duit nyari susah, kamu minta tolong siapa? Ya, zaman kayak gini mah gak usah belagu, sok-sokan sodako. Pikirin aja hidupmu sendiri. Entah kalau susah kamu mau, ya minta bantuan siapa? Semua orang peduli dirinya sendiri-sendiri loh. Temenan sama orang pelit Pak, ya, besok mau sodako gak jadi. Ya, makanya temenanlah sama orang baik, biar hatinya baik dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita temenan sama orang baik, nama kita pun dipanggil yang baik Pak. Saya temenan sama orang baik, jadi dipanggil Masya Allah Ustaz Isa, temenan orang baik. Saya temenan sama orang agak nakal dikit Pak, udah gak dipanggil begitu Pak, Dul, gitu ya. Isa Abdullah itu dulnya doang Pak, yang dipanggil. Apalagi temenan tambah nakal, sudah gak nama orang, nama binatang. Alhamdulillah. Makanya temenan sama orang soleh memperbaiki hati, memperbaiki cara berpikir, memperbaiki badan kita juga. Kita kalau sholat di rumah itu gerakannya aneh-aneh lah, secepat ninja pokoknya begitu ya. Tapi kalau di masjid kan Masya Allah, takbirnya cakep-cakep Pak ya. Semuanya itu Allah berpanjang-panjang. Ya, apalagi di Masjidil Haram, sholat bisa nangis, padahal nggak ngerti imam baca apa. Kok bisa? Ya karena temennya nangis semua, ya kita akhirnya ikutan, begitu loh ya. Itulah berkahnya temenan sama orang baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Ramadan kali ini makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat kita semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.